Hai, kembali lagi. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu materi dari lesson bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris, di mana materi kita kali ini adalah materi yang sebenarnya tuh cukup basic ya, tapi ini akan cukup berdampak pada lawan bicara kita. Kenapa? Karena hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk mengekspresikan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman-teman kita. Jadi kita juga turut ikut senang gitu, turut merayakan momen atau kejadian yang baik yang terjadi di lingkungan kita, yaitu materi tentang nih, congratulation and compliment, yaitu congratulation biasa kita sebut dengan ucapan selamat ya. Selamat. Dan compliment ini dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan pujian. Ya, jadi kita akan mempelajari atau mereview kembali tentang bagaimana ekspresi yang tepat untuk mengucapkan selamat atau memberikan selamat pada orang lain atau seseorang, dan juga memberikan pujian. Nah, kedua materi ini secara garis besar atau terlihatnya seperti sama ya, nggak beda jauh, tapi peruntukannya ini ternyata beda ya adik-adik. So, kita akan mencoba untuk kembali mempelajari atau mendalami mengenai bagaimana how to congratulate our friends and how to give a compliment to our friends. Oke, nah, yang pertama kita masuk pada materi congratulation. Ya, nah, congratulation ini, sebagaimana kita tahu, ini adalah ekspresi ya ketika seseorang ini berhasil atau memiliki sesuatu yang positif dan momen yang baik ya di dalam kehidupannya. Ya, jadi sekali lagi bahwa congratulation ini adalah bagaimana kita mengekspresikan pada sesuatu yang terjadi di teman kita, dan itu sesuatu yang positif ya. Ya, sesuatu yang positif atau pencapaian yang positif dari teman kita, dan juga momen yang positif juga dari teman-teman kita ini. Nah, kapan biasanya? Biasanya yaitu ketika misalnya teman-teman kita punya momen yang baik, misalnya ketika mereka ulang tahun ya. Uh, Bisa ya ketika misalnya mereka ulang tahun, on the birthday, atau misalnya mereka teman kita misalnya dalam lingkungan kerja mendapatkan kenaikan jabatan atau promotion ya, atau misalnya ada nanti kelak misalnya salah satu teman kita atau saudara kita misalnya uh, melahirkan anak yang baru ya, has a new baby, atau misalnya teman kita memenangkan suatu kompetisi ya, misalnya kompetisi nyanyi, nari, winning the contest, the competition, olahraga misalnya, competition. Oke, dan banyak momen-momen lain yang bisa membuat teman-teman kita tuh dalam kondisi yang bahagia gitu, atau pencapaian-pencapaian yang dicapai dan memberikan dampak positif untuk teman kita. Nah, lalu tujuannya apa sih? Apa sih untuk mengekspresikan itu ya? Maksud tujuan kita tuh untuk ikut bersenang-senang, untuk ikut merayakan, untuk ikut senang dengan pencapaian teman kita tuh apa? Yang pertama tentu adalah nih di sini adalah to develop interaction ya, to develop interaction and communication with others. Itu untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan yang lainnya gitu. Ketika kita misalnya turut merayakan, ketika juga kita memberikan energi yang positif untuk teman-teman kita, tentu teman-teman kita juga senang dengan hal itu gitu ya. Teman-teman pencapaiannya juga ternyata diakui, dan juga uh, teman-temannya juga ikut senang gitu, kita ikut senang terhadap pencapaiannya. Nah, tentu ini juga akan meningkatkan komunikasi dan interaksi ya, kedekatan interaksi satu sama lain. Ya. Lalu yang kedua adalah to express our happiness or positive feeling, untuk mengekspresikan kebahagiaan kita dan perasaan positif kita ya, perasaan senang kita. And it also to maintain good relationship among friends and colleagues. Dan ini juga untuk memaintain atau menjaga hubungan yang baik
antara teman dan juga kolega ya. Itu bisa teman sekelas, teman kerja, dan lain-lainnya. Jadi dengan kita mengekspresikan kesenangan kita terhadap pencapaiannya, ini juga akan menjaga relationship atau hubungan kita satu sama lainnya. Dan juga ini bisa juga untuk merespon pada achievement atau pencapaian seseorang ya, achievement atau kesuksesan seseorang. Oke, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan congratulation ini? Nah, pada umumnya ya atau biasanya uh, mengekspresikan selamat untuk pencapaian seseorang bisa dengan simpelnya kita hanya mengucapkan congratulations dengan S ya, congratulations. Nah, seperti itu. Cukup dengan congratulations, ini juga sudah memberikan ekspresi kesenangan kita atau selamat kita gitu. Sudah tersampaikan hanya dengan mengucapkan congratulations ya. Dengan S ya, teman-teman. Ketika misalnya teman-teman ingin mengucapkan sesuatu, mengucapkan selamat langsung kepada pencapaian seseorang, jangan gunakan S ya, congratulations. Tapi ada juga teknik atau bentuk ucapan lain yang lebih detail. Misalnya kita tuh pengen ngucapinnya tentang apa gitu ya. Mengucapkan selamatnya tentang apa? Congratulations untuk apa gitu, misalnya untuk promosi kah, untuk kelahiran bayinya kah, atau untuk dia yang sudah memenangkan kompetisi kah gitu ya, for winning the competition, atau apa. Nah, tentu ada selanjutnya dong, ada kelanjutannya setelah congratulation. Congratulation on kah atau for kah? Nah, biasanya dua ini yang banyak digunakan. Terus bedanya apa nih antara dua ini, on dan for ini? Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara kita membedakan atau menggunakan congratulation on dan congratulation for sebagai preposisi. Oke, ini dinamakan preposisi ya. Oke, nah jadi structure dalam penggunaan congratulation ini, khususnya dalam penggunaan preposisi, ini kita bagi menjadi dua ya, adik-adik. Yang pertama adalah preposisi on, dan yang kedua adalah preposisi for, ya. Nah, jadi on dan for ini bedanya apa? Kita mulai dari on ya. Nah, preposisi on ini, congratulation on, bla 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 bla, ini diucapkan ketika kita ingin menyampaikan ucapan sukacita, ya, sukacita atas kebahagiaan yang didapat atau dialami seseorang, ya, atas kebahagiaan yang didapat atau dialami seseorang, yaitu lebih ke momen, ya, momen bahagia seseorang. Nah, contoh strukturnya adalah congratulation on plus noun ya, dengan kata benda. Jadi setelah congratulation on ini diikuti dengan kata benda. Ya, kata benda itu yang bukan kata kerja ya, yang seperti ya, yang bukan kata kerja seperti nulis atau memenangkan gitu kan. Memenangkan itu kata kerja ya. Nah, contohnya adalah ini. Di sini dikatakan congratulations on your promotion. Promotion ini kan sebuah noun ya, bukan kata kerja. Nah, di sini kita gunakan untuk ikut merayakan momen kebahagiaan atas dari promosi teman kita, itu kita gunakan preposisi on ya. Congratulations on your promotion. Atau bisa juga dengan misalnya momen bahagia kelahiran bayi ya, misalnya saudara kita melahirkan bayi. Di sini oke, di sini lupa kita tambahin S ya, teman-teman. Nah, di sini congratulations. Begitupun juga ini selanjutnya congratulations on the birth of the baby. Selamat atas kelahiran bayinya. Ya, ini juga kan merupakan momen ya. Momen dimana kita ikut merayakan atas momen bahagia atau event bahagia yang dimiliki oleh
saudara atau teman orang-orang terdekat kita. Congratulations on the birth of the baby. Congratulations on your promotion. Seperti itu, ya. Nah, bedanya dengan for ya bisa dilihat di sini. Preposisi for ini kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan ingin turut merayakan pencapaian seseorang ya. Jadi kalau misalnya teman kita tuh telah mencapai sesuatu dan itu hal yang positif ya, kita bisa menggunakan congratulation for ditambah continuous verb atau biasa disebut dengan verb ing ya, kata kerja ing yang setelah verbnya tuh misalnya write jadi writing, read jadi reading, ditambahkan ing. Contohnya adalah congratulations for completing the essay. Selamat untuk penyelesaian esaimu. Selamat atau selamat sudah menyelesaikan esaimu gitu. Atau bisa juga dengan contoh lain misalnya congratulations for. Nah, di sini kita lanjut dengan continuous verb atau verb ing ya. Congratulations for misalnya lulus ujian, passing the examination. Selamat sudah lulus ujian ya, for passing dengan pass plus ing jadi passing. Congratulations for passing the examination atau congratulations for winning the contest. Selamat sudah memenangkan kontes atau kompetisi ini. Nah, seperti itu ya bagaimana cara kita membedakan untuk menggunakan preposisi on dan juga preposisi for. Oke. Nah, selain itu, selain kedua ini biasanya juga orang-orang bisa juga untuk mengucapkan ekspresi dengan dua kalimat ya atau dua move gitu. Contohnya adalah misalnya selain congratulations, congratulations. Nah, setelah congratulations biasanya ada tambahan lain ya untuk turut memberikan energi positif untuk teman-temannya, yaitu dengan memberi misalnya congratulations you are great. Nah, di sini tuh ada ekstensinya, ada kepanjangannya gitu loh. The extensionnya. Congratulations you are great atau congratulations you deserve it. Kamu layak gitu. Selamat kamu layak gitu. Congratulations you deserve it man atau congratulations you are great, you are cool misalnya kamu keren. Selamat. Nah, kayak gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan congratulations dalam berbagai kejadian ya, dan berbagai itu bisa tergantung dengan momen atau juga dengan pencapaian seseorang ya, atau juga bisa kita tambahkan tidak hanya congratulations, kita tambahkan ekstensi atau kepanjangannya, congratulations you are great, congratulations you deserve it atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana seseorang memberikan ucapan selamat dalam sebuah conversation ya. Kita akan melihat contoh bagaimana di sini ada 4 orang, ada Cindy, ada Ryan, ada Harry, dan ada Bella. Mereka mengungkapkan ucapan selamat kepada salah satu temannya, yaitu Bella, yang memenangkan suatu kompetisi. Nah, bagaimana si Cindy, Ryan, Harry ini memberikan selamat dan juga bagaimana Bella merespon tentang dari ucapan selamat itu, kita lihat langsung saja. Nah, di sini Cindy berkata, "Halo Bella, how was the swimming competition yesterday?" Bagaimana kompetisi renang atau lomba renang kemarin? Lalu Ryan, temannya yang lain, berkata, that was on weekdays. Ya, itu terjadi di hari weekday atau di hari kerja ya. Dikatakan, too bad we didn't attend your competition. Sayang banget kita nggak bisa hadir di lomba itu. Lalu Harry, temannya yang satu lagi, mengatakan, I have a feeling that is a good news. Aku punya perasaan nih bahwa ini bakal jadi berita yang bagus gitu ya. So how's the result? Terus gimana hasilnya? Nah, Bella selaku yang mengikuti kompetisi ini mengatakan, it was great. I was worried before, but finally I got the first place. Aku sebelumnya itu cukup khawatir gitu, tapi akhirnya aku bisa mendapatkan juara pertama. Lalu Cindy ya yang mendengar itu mengatakan, really? Congratulations, beneran katanya, selamat. Nah, di sini Cindy mengucapkan selamat atas tadi informasi yang Bella sampaikan bahwa dia ada di tempat pertama atau juara pertama dari swimming competition itu. Cindy mengatakan, really congratulations, selamat.
Cukup congratulations. Nah, congratulations ini sebenarnya cukup untuk menyampaikan maksud kita ya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas congratulations ini maksudnya kemana? Yaitu ke Bella yang memenangkan kompetisi. Keempat orang ini sudah sama-sama tahu maksud dari topik pembicaraannya ini kemana. Lalu Ryan mengatakan di sini you deserve it, Bella. Ya, dikatakan you deserve it, Bella. Ryan di sini nggak bilang lagi congratulations, dia lebih memilih untuk bilang you deserve it, Bella. Kamu layak mendapatkannya, Bell, gitu. Kamu layak. Ini seperti Ryan melanjutkan Cindy, ucapan dari Cindy yang congratulations, lalu Ryan menambahkan you deserve it, Bella. I know you always practice hard. Aku tahu kamu selalu uh, latihan keras. Lalu Bella mengatakan, hahaha, practicing hard is a must. Nah, bisa dilihat dari bagaimana Bella merespon ini, seperti layaknya kita atau pada umumnya orang-orang ketika mendapatkan pujian itu selalu bersikap rendah diri ya. Kayak, enggak kok gitu. Nah, ini seperti itu bagaimana Bella merespon seperti, haha, practicing hard is a must, haha, latih itu udah kewajiban atau udah keharusan gitu katanya. Lalu Rian berkata lagi, I know right, hahaha, katanya. Nah, lalu Harry, temannya satu lagi, mengatakan, congratulations, Bella. Selamat, Bella. Nah, dia menambahkan, I hope, nah di sini, I hope you can always enjoy your competition. Ya, dia mengatakan, I hope you can always enjoy your competition. Atau aku harap kamu bisa selalu menikmati kompetisi kamu. Ya, dia kayak memberikan sebuah ekstensi ya di sini, extension. Selain dari ucapan selamatnya itu, selain dari congratulationsnya di sini. Nah, lalu setelah Harry mengucapkan seperti itu, Bella meresponnya dengan berbicara, thank you, Harry. Nah, dia akhirnya mengucapkan terima kasih, Harry. I hope so too. Aku juga berharap seperti itu, katanya. Jadi, dapat dilihat dari percakapan empat orang ini bagaimana mereka memberikan ucapan selamat kepada salah satu temannya yang mendapatkan uh, pencapaian atau momen baik ya di dalam hidupnya dengan mengucapkan congratulations. Lalu ada Ryan yang memberikan you deserve it, lalu juga Harry yang juga mendoakan lebih seperti I hope you can always enjoy your competition dan yang lainnya. Dan begitu pun juga dengan Bella ya yang meresponnya dengan cara thank you dan bla 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 ya. Jadi seperti itu bagaimana cara kita memberikan selamat dan membalas atau merespon ucapan selamat tersebut yang ditujukan kepada kita dari percakapan Cindy, Ryan, Harry, dan Bella. Oke, selanjutnya adalah compliment. Seperti yang kita tahu sebelumnya, compliment ini dalam bahasa Indonesia ini adalah sebuah berarti pujian. Itu ekspresi ketika kita ingin mengapresiasi atau memuji orang lain, ya. Nah, maksudnya adalah untuk memberikan dorongan, semangat bagi seseorang agar terus memberikan yang terbaik, bahkan berusaha lebih baik lagi. Nah, sama seperti dengan congratulation, fungsi atau social function dari compliment atau memberikan pujian ini adalah pasti untuk mengimprove atau meningkatkan hubungan ya, kita dengan orang lain, ya hubungan kita dengan teman kita, gitu. Akan meningkatkan interaksi kita dengan mereka gitu. Dan yang tadi juga sudah disebutkan untuk memberikan sebuah dorongan atau to give encouragement, mereka tuh mempertahankan apa yang sudah mereka capai dan berusaha lebih baik lagi ya. Lalu contohnya gimana sih Kak, kapan kita bilang komplimen atau menyatakan sebuah pujian untuk orang lain? Nah, kapan sih komplimen ini digunakan? Nah, oke, kapan? Nah, yang pertama mungkin yang bisa kita um, beri pujian adalah ketika misalnya kita menyadari ada sesuatu yang baru dari seseorang. Ya, sesuatu yang baru dari seseorang. Misalnya, kita baru nyadar nih, ternyata salah satu teman kita ada yang potong rambut. Terus dia jadi lebih rapi gitu. Nah, kan biasanya pujiannya itu, wih rambut baru nih, cocok banget sama mukanya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu momen di mana kita bisa memberikan sebuah pujian untuk tampilan baru dari seseorang. Ya, bisa itu tampilan atau bisa misalnya itu ada kepemilikan ya. Terus juga bisa juga momen ketika misalnya kita pertama kali pertama kali mengunjungi
rumah seseorang. Nah, biasanya di momen ini dalam di bahasa Indonesia ya, ketika kita pertama kali mengunjungi rumah seseorang, kita biasanya mengungkapkan sebuah ekspresi pujian dalam bentuk di sini sejuk banget ya, atau misalnya enak nih rumahnya adem. Nah, itu adalah salah satu bentuk komplimen yang kita gunakan ketika kita pertama kali mengunjungi rumah seseorang. Lalu yang ketiga adalah momen ketika misalnya seseorang telah memberikan yang terbaik, mem- memberikan usaha terbaiknya. Usaha, sorry. Sebentar. Oke, telah memberikan usaha terbaiknya. Nah, ketika seseorang telah memberikan usaha terbaiknya, tentu adalah itu momen yang tepat untuk kita memberikan apresiasi ya, atau memberikan pujian gitu. Seseorang telah memberikan usaha terbaiknya. Nah, sekali lagi bahwa pujian ini banyak banget momen yang bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah pujian ya. Nah, tentu ketika kita memuji juga, karena ini adalah bentuk pujian, kita memberikan sebuah energi yang positif atau ungkapan yang positif, maka biasanya vocabulary atau kosakata yang kita gunakan juga itu adalah kosakata yang memiliki makna positif. Kita bakal sering banget menggunakan kata like atau love ya. Atau kita juga bakal sering banget menggunakan kata nice ya, atau beautiful atau good ya. Nah, adjektif ini, kata-kata sifat ini seperti good, beautiful, dan yang lainnya ini akan sering banget kita gunakan ya, karena kita akan memuji. Begitupun juga dengan kata like dan love ya, aku menyukai atau aku mencintai, itu bakal sering banget kita gunakan ketika kita memberikan sebuah ekspresi compliment dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa contoh kosakata yang bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah komplimen atau pujian. Yang pertama ada kata nice ya, atau great job. Nah, biasanya great job ini atau bisa juga kita katakan well done, well done. Ini adalah ekspresi untuk memberikan pujian atas usaha seseorang ya. Usaha seseorang. Jadi ketika seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, biasanya atau baiknya kita ucapkan great job gitu, kerja yang bagus, atau well done gitu ya. Atau mengucapkan awesome ya. Awesome itu seperti keren gitu ya, fantastis, itu juga bisa. Lalu bisa juga kita dengan memberikan sebuah kalimat I really like your haircut ya. Misalnya teman kita baru cukur atau baru ke salon, lalu kita bilang I really like your haircut. Nah, atau misalnya kita juga bisa bilang this dress looks good on you ya. Dress ini, misalnya teman kita memiliki tampilan baru nih, pakai baju baru, pakai dress baru di sebuah acara, terus kita memuji this dress looks good on you ya. Dress ini atau gaun ini cocok banget atau kelihatan bagus sama kamu gitu. Lalu ada juga kata lain, yaitu dengan mengucapkan I must express my admiration to you. Aku harus mengekspresikan pujianku atau kekagumanku padamu ya. I must express my admiration to you. Admire ini adalah kekaguman ya. Aku harus mengekspresikan kekagumanku padamu. Saking misalnya kita ingin memberikan pujian bahwa penampilan seseorang itu bagus banget gitu. Nah, jadi kayak lebih sopan gitu, ekspresi yang lebih sopan untuk mengucapkan sebuah compliment. I must express my admiration to you. Dan juga ada you look gorgeous atau kamu kelihatan cantik. Ini gorgeous ini untuk wanita ya. Baiknya digunakan untuk wanita. Ini mengatakan kamu seperti you are beautiful atau you look beautiful. Tapi lebih dari beautiful seperti you look gorgeous. Seperti itu ya. Nah, bisa juga dengan cara lain ya yang memiliki pola seperti biasanya kita melihat seseorang berkata how amazing ya, atau how beautiful.
Misalnya seseorang bilang how beautiful, beautiful, how beautiful you are. Atau dalam bahasa Indonesianya ini seperti berkata betapa cantiknya kamu. Nah, untuk mengungkapkan ekspresi seperti ini ada polanya ya. Ada polanya, yaitu polanya adalah dengan menggunakan how ya, pertama kali ini how, lalu ditambah adjective ya seperti beautiful, lalu ditambah subject ya, subject, dan to be terakhir. Nah, ini adalah sebuah pola atau structure yang digunakan untuk memberikan sebuah pujian dengan bentuk yang seperti ini. Kita menginginkan mengucapkan betapa cantiknya kamu, atau how amazing your car is, gitu ya. How amazing. Di sini how kita tambahkan amazing sebagai adjective, lalu subjeknya adalah your car ya, is. Betapa kerennya mobil kamu gitu. How amazing your car is. Nah, selain how, kita juga bisa menemukan pola lain, yaitu yang menggunakan what ya. Seperti di sini. Ini sama menggunakan adjective ya, tapi diawali dengan what ya, bukan how. Jadi what tambah how, tambah adjective, dan juga tambah noun terakhirnya ya, dengan kata benda. Contohnya adalah misalnya kita ingin memuji teman kita penyanyi dan suaranya itu bagus banget. Nah, bisa kita dengan menggunakan kata what awalnya, what a beautiful ya. Jangan lupa gunakan artikel yaitu a ya, what a beautiful voice. Ya, betapa bagusnya suara kamu gitu ya, what a beautiful voice, what a nice dress gitu ya, what a nice dress. Nah, itu betapa bagus gaunnya gitu. Kita jadi bisa menggunakan ekspresi-ekspresi lain untuk mengungkapkan sebuah pujian. Ya, tadi ada bisa menggunakan how dan juga bisa menggunakan what, atau bisa juga kita memberikan sebuah kalimat seperti I really like ya. Di sini kembali aku ingetin bahwa kita bakal sering banget untuk menggunakan kata like. Di sini like juga bisa kita ganti dengan kata love ya. I really love misalnya. Nah, terus juga ada di sini looks good atau looks nice, looks fit on you. This dress looks fit on you. Ya. Nah, di sini ada sering banget kita akan menggunakan banyak vocabulary yang bermakna positif ya. Maka ada baiknya untuk sebelum kita memberikan komplimen, kita juga memiliki cukup banyak kosakata untuk yang bermakna positif ya, sehingga kita nanti bisa memberikan banyak variasi ketika memuji ya. Jadi seperti itu bagaimana cara kita mengumpulkan komplimen. Bisa dengan kata yang singkat seperti nice, well done, great job, awesome, dan lain-lain, atau bisa juga menggunakan sebuah bentuk kalimat seperti I really love your hair, I really love your motorcycle gitu, atau this dress looks good on you. Atau misalnya you look so beautiful, you look gorgeous, you look handsome. Atau juga dengan menggunakan pola lain seperti how beautiful you are, how amazing your car is. Atau dengan kata what a beautiful voice, what a nice dress you have. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa bentuk respon yang bisa kita berikan ketika misalnya kita yang mendapat sebuah pujian ya. Misalnya ada seseorang yang bilang what a beautiful dress you have, atau what a good cap, betapa bagus banget topinya gitu ya. I love your cap gitu, dan lain-lain. Nah, biasanya ada beberapa bentuk ya ekspresi yang bisa kita lakukan. Pada umumnya kita pasti bilang thanks atau thank you ya. So thank for your appreciation, terima kasih atas apresiasinya. Atau juga bisa dengan bilang thank you, it's nice of you to say so. Makasih udah bilang gitu ya. Makasih udah bilang udah ngasih pujian. Atau juga thank you but it really isn't anything special. Ini sebuah bentuk pujian yang merendah ya. Makasih tapi ini nggak begitu spesial kok gitu. Misalnya kita dipuji tentang baju kita, tapi ini nggak begitu spesial kok, ini aku belinya murah kok, dan lain-lain ya. Lalu juga thank you, yours is even nicer. Nah, ini adalah bentuk ekspresi favoritku biasanya, karena kita memberi ungkapan
juga gitu. Kita juga membalas memuji yang memuji kita gitu. Ketika misalnya teman kita muji baju kita gitu, what a beautiful jacket you have, atau what a cool jacket you have, thank you, yours is even nicer, punyamu itu lebih bagus gitu, lebih keren. Nah, atau juga bisa dengan bilang it's very kind of you to say that. Atau yang terakhir ada I'm glad to like it, aku senang kamu menyukainya. Nah, seperti itu ya bagaimana cara kita merespon ucapan-ucapan atau komplimen yang ditujukan kepada kita. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh dialog dari seseorang yang memberikan komplimen dan bagaimana yang diberikan pujian itu merespon. Contohnya adalah ini dialog antara Fatimah dan Ira. Nah, Fatimah ini mengatakan, "Hi Ira, how are you?" Apa kabar Ira? Katanya, "Fine, thanks. I hope you all right too." Aku juga harap kamu baik-baik aja. What is that in your hand, Fatimah? Apa itu yang ada di tangan kamu? Terus Fatimah bilang, it's a handicraft, katanya. I made it myself. Ini sebuah kerajinan. Aku membuatnya sendiri, katanya. Jadi si Fatimah ini ketika bertemu membawa sesuatu di tangannya. Lalu Ira mengatakan, oh really? What a wonderful handicraft you made. Nah, dia menggunakan pola what ya. What lalu adjective ya, wonderful. What a wonderful handicraft you made. Betapa cantiknya gitu ya, handicraft atau kerajinan yang kamu buat. Nah, Fatimah menjawabnya dengan thanks, Ira. Dia cukup menjawabnya dengan thanks. Tapi itu sudah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ya, lalu Ira mengatakan you're welcome, sama-sama. Nah, seperti itu ya bagaimana Ira memberikan sebuah pujian dengan kata what wonderful. What diikuti adjective, diikuti handicraft-nya ya sebagai subjeknya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada perbincangan antara Eroya dan Wanda. Nah, Eroya mengatakan, Wanda, today it's very hot, isn't it? Wanda, hari ini panas banget gak sih? Gitu. Lalu Wanda mengatakan, yes, Eroya, that's why I use this cap. Iya, bener banget, itulah kenapa aku menggunakan topi ini. Nah, Eroya mengatakan, what a nice cap, gitu. What a nice cap, gitu. Betapa, oh, bagus banget topinya, atau betapa bagusnya topi itu. Where did you buy it? Dia memberikan ekstensi atau perpanjangan dengan bertanya, di mana kamu beli itu? Oh, thanks, Eroya. Nah, si Wanda ini mengucapkan atau meresponnya dengan ucapan terima kasih. Oh, thanks Eroya, I bought it at the mall. Lalu Eroya akhirnya mengatakan, I would like to buy that cap too. Aku juga pengen beli topi itu. Jadi di sini Eroya mengatakan pujian dengan bentuk what a nice cap gitu ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana contoh seseorang memberikan sebuah pujian ya kepada tampilan baru atau kepada pencapaian atau sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Oke, nah kali ini kita akan belajar latihan untuk membuat sebuah compliment dan congratulation, memberikan sebuah pujian dan juga ucapan selamat. Nah, di sini ada beberapa situasi yang bisa kita gunakan untuk memberikan pujian dan selamat. Nah, yang pertama, di sini dikatakan ada Danny, ya, subjeknya adalah Danny. Danny won a poetry competition. Danny memenangkan sebuah kompetisi puisi, ya. Lalu dia mewakili sekolahnya, represented the school at the regional level. Lalu dia mewakili sekolahnya dalam level regional ya untuk lomba selanjutnya. Nah, kira-kira dari situasi ini, situasi Danny di mana memenangkan sebuah lomba, yang cocok itu yang mana, compliment kah atau congratulation-nya kah? Nah, yang tepat itu kita memberi sebuah congratulation atau ucapan selamat ya. Nah, berarti kan kita tuliskan tadi salah satu bentuk ucapan selamatnya adalah dengan mengucapkan congratulations. Nah, kita juga bisa memberi sebuah ekstensi atau kepanjangannya ya. Misalnya tadi kita tahu bisa kita menggunakan you deserve it. Ya, kamu layak mendapatkannya. Atau kita juga bisa menggunakan ucapan selamat yang menggunakan preposisi ya untuk menjelaskan selamatnya itu untuk apa. Nah, jadi bisa kita sebutkan congratulations. Nah, untuk apa? Nah, karena di sini adalah ini untuk merayakan sebuah pencapaian, maka bisa kita gunakan preposisi for ya. Congratulations for
Nah, ketika kita menggunakan for, ada baiknya kita menggunakan verb ing setelahnya ya. For apa? For winning the poetry competition. Poetry competition atau lomba puisi ya. Jadi selamat telah memenangkan lomba puisi. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua, di sini kita juga ditemukan dengan momen bahagia, yaitu Sita dan Jimmy ini baru saja bertunangan. Nah, ketika kita merayakan sebuah momen atau sebuah event ya, ini baiknya kita gunakan congratulations on ya dengan preposisi on. Ya, congratulations onnya apa? Karena ini adalah momen tunangan, maka kita juga sebutkan tunangan ya. Congratulations on your engagement ya. Engagement-nya kita ganti dengan engagement yang berupa noun ya. Jadi ini juga merupakan sebuah ucapan selamat untuk Sita dan Jimmy yang baru saja menggunakan dengan preposisi on dan for ya. Nah, kalau on ini langsung saja disebutkan noun phrase-nya, noun phrase-nya itu untuk apa ya. Kalau for ini disebutkan si verb ing-nya terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat di situasi ketiga. Ini ada dikatakan Randa just bought a new sport car. Randa baru saja membeli mobil sport baru. Nah, di situasi ini, di kondisi ini, ekspresi yang kita gunakan adalah ekspresi compliment atau ekspresi pujian ya. Pujian untuk mobil barunya dia gitu. Karena kita tahu bahwa compliment itu kita gunakan dalam situasi misalnya melihat ada sesuatu yang baru dari seseorang. Nah, di sini sesuatu yang barunya itu adalah the new sport car-nya. Nah, maka untuk komplement yang bisa kita gunakan adalah bisa kita gunakan dengan pola menggunakan how ya, yaitu dengan tulis how ya, lalu adjective ya, misalnya amazing, how amazing your car is ya, how amazing your car is ya. Nah, di sini bisa kita gunakan how amazing your car is, di mana kita ketahui bahwa setelah how ini kita beri adjective ya. Misalnya how amazing atau juga how nice atau how cool juga ya bisa. Nah, lalu setelahnya apa gitu subjeknya, yaitu adalah your car diikuti dengan to be. How amazing your car is atau how amazing your car juga udah cukup ya. How amazing your car. Nah, lalu selanjutnya ada bentuk situasi terakhir. Ada Talia can solve a tough math question. Talia bisa menyelesaikan atau memecahkan soal matematika yang sulit. Nah, di sini berarti kita akan memberikan sebuah pujian ya. Pujian bahwa Talia itu hebat gitu bisa menyelesaikan soal yang sulit. Nah, di sini kita coba dalam bentuk yang lain memberikan pujian, yaitu dengan pola what ya. What. Nah, selanjutnya setelah diikuti what, ini adalah diikuti dengan adjective juga ya, sama what. Misalnya what what a smart girl gitu. Nah, atau what a smart you are gitu. Betapa pintarnya kamu, what a smart girl. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga aku lupa ngasih sebuah artikel sebelum amazing ini, bisa kita tambahkan an ya sebagai artikel. How amazing your car is. Betapa bagusnya atau betapa kerennya mobil kamu. Nah, jadi jangan lupa untuk dikasih sebuah artikel ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara kita memberikan sebuah pujian atau juga memberikan sebuah ucapan selamat ya. Jadi kita lihat dulu situasinya. Kalau congratulations, kita lihat itu berupa sebuah pencapaian atau sebuah momen bahagia. Kalau pencapaian ada baiknya kita gunakan for, atau pencapaian kita gunakan on. Tapi
Sebenarnya dua-duanya juga masih oke gitu. Kita mau ucapin dengan for, preposisi for atau preposisi on, itu dua-duanya juga sebenarnya tidak masalah gitu. Tidak akan begitu dipermasalahkan. Oke, lalu yang untuk ucapan pujian ya, kita bisa menggunakan selain dengan kata-kata tadi good job ya, good job atau well done atau great. Nah, di sini juga bisa kita eh, berikan pujian dalam bentuk atau dalam pola menggunakan how ya, how dan juga pola what a smart girl, how an amazing your car is. Atau bisa juga dengan cara simpel seperti I love your car gitu ya. Your car. Seperti itu juga bisa ya. Jadi tidak sulit untuk kita memberikan sebuah compliment dan juga congratulations. Oke. Okay? Oke, jadi seperti itu ya adik-adik bagaimana kita tadi belajar untuk memberikan sebuah ucapan selamat dan juga pujian untuk teman-teman kita yang sedang dalam momen bahagia. Nah, terakhir aku ingin menyampaikan ya bahwa congratulate and compliment don't cost a thing. Mengucapkan selamat dan juga memberikan pujian itu tidak mahal gitu. Kita tidak mengeluarkan membayar apapun gitu untuk itu, tapi itu bisa memberikan sebuah dampak yang besar gitu ya, but they can make a power to make someone's day. Itu bisa memberikan sebuah kekuatan untuk membuat hari seseorang itu bisa jadi lebih baik dengan sebuah ucapan selamat dan pujian dari kita. So tetap terus tebar aura positif ya. Karena itu juga bisa menjadi magnet untuk kita mendapatkan banyak hal-hal baik lainnya. Oke, so segitu dulu materi hari ini. That's all and see you next time. Bye bye.